Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Suwardi dari SMP Negeri 3 Matrubulu, Kabupaten Pinrang. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1, submodul 1.1, Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-8. Dalam koneksi antar materi ini, saya mengambil 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. 1. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses memerdekakan segala potensi dan bakat yang dimiliki siswa dan pendidik. Pendidik harus jeli melihat bakat-bakat yang terpendam pada diri siswa dan menggalinya agar muncul ke permukaan. Setelah muncul bakatnya, pendidik harus memiliki kemampuan dan menjadi fasilitator untuk mengasah bakat tersebut sehingga bisa menjadi bekal di kehidupannya nanti. Kemudian kesimpulan yang kedua, pendidikan etika dan pembentukan karakter anak seharusnya dimulai dari keluarga karena keluarga merupakan tempat utama dan paling baik untuk membentuk karakter anak. Mengapa demikian? Karena anak yang bersekolah menjalani proses pendidikan hanya berada di sekolah bersama gurunya sekitar 6-8 jam. Ini adalah waktu yang sangat singkat. Akan tetapi, kebersamaan anak dengan orang tuanya di rumah lebih lama waktunya. Pada saat itulah seharusnya orang tua mendidik dan memberi teladan yang baik kepada anaknya. Sehingga untuk bisa melakukan hal tersebut diperlukan kolaborasi antara guru dan orang tua. Kesimpulan yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dalam budaya kami, sebagai orang Bugis, ada kearifan lokal berupa sebuah ungkapan yang selalu kami pegang teguh, yaitu Resopa Kemangingi Nalatei Pamasena Dewatai atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, berusahalah tanpa jenuh akan menjadi jembatan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pendidik, tidak boleh jenuh menuntun dan memberi teladan kepada anak didiknya agar berakhlak mulia atau ingarsa sum tulodo. Pendidik tidak boleh jenuh memberi semangat kepada siswanya agar selalu termotivasi mencapai impian yang mereka inginkan atau ingmadia mangkarsa. Pendidik juga tak boleh jenuh mendorong siswa yang merasa tak mampu berprestasi agar mereka mau belajar dan mengasah bakatnya demi masa depannya. Tuturi Handayani yang di belakang menjadi pendorong. Kemudian poin yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang akan diterapkan di dalam kelas setelah mempelajari modul 1 ini. Yang pertama, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang dilakukan di pedesaan atau daerah-daerah yang terpencil jangan disamakan metodenya dengan mereka yang berada di kota. Kenapa demikian? Pendidikan yang berada di daerah pedesaan atau di daerah-daerah terpencil sebaiknya mengambil sumber belajar dari alam terdekat di sekitar mereka. Alam sebagai sumber belajar sebenarnya merupakan sumber belajar yang sangat baik dan sangat efektif karena berkaitan langsung dengan kehidupan anak-anak tersebut. Sedangkan di kota,
akses terhadap informasi yang begitu luas bagi anak-anak yang bersekolah di kota. Semua informasi bisa mereka akses melalui handphone yang mereka miliki. Akan tetapi, dalam hal ini pendidik dan orang tua harus betul-betul mengawasi penggunaan handphone mereka agar tidak digunakan untuk mengakses informasi atau hal-hal yang negatif yang bisa menimbulkan kerusakan mental bagi siswa kita. Yang kedua, dalam modul ini saya merasa ditantang untuk lebih belajar bagaimana memahami potensi apa yang ada pada diri saya. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa siswa saya ini merupakan kumpulan anak-anak yang unik. Mereka memiliki bakat, karakter, dan potensi yang berbeda-beda. Seandainya saya seorang petani, saya ibaratkan para siswa adalah tanaman durian, maka mereka memiliki wangi dan rasa yang berbeda-beda, sehingga perawatannya akan berbeda pula. Maka, untuk menemukan bakat dan potensi siswa, diperlukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan metode belajar yang bervariasi. Saya juga akan mengajak berbicara setiap siswa saya dari hati ke hati agar bisa memetakan bakat dan potensi yang mereka miliki, sehingga akan lebih mudah bagi saya untuk menentukan pembelajaran yang bagaimana yang cocok dengan mereka sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Kemudian poin yang ketiga, proses pembelajaran dan suasana kelas yang sering kami lakukan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret, sesuai dengan konteks kearifan lokal dan sosial budaya di sekolah kami. Di daerah kami, ada kearifan lokal yang dijunjung tinggi masyarakat, yaitu sebuah ungkapan yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, yaitu Mali si Parappe, Reba si Patokong, Malilu si Pakainga, si Patuo si Patokong, pada idi pada elo. Artinya, hanyut saling mendamparkan, roboh saling membangkitkan, saling toleransi dan saling membantu, dan seia sekata. Setiap guru pasti melakukan proses pembelajaran yang hampir sama. Begitu pula dengan kami di sekolah kami. Pertama-tama, kami ketika masuk ke dalam kelas selalu mengucapkan salam. Kemudian, kami selalu berdoa bersama, baik saya pimpin sendiri atau dipimpin oleh siswa secara bergantian di setiap pertemuan pembelajaran. Nah, setelah itu, saya mengecek kehadiran siswa. Jika ada yang tidak hadir tanpa keterangan, maka saya meminta kepada teman yang rumahnya berdekatan untuk mengecek alasan ketidakhadirannya, sehingga kita bisa tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kemudian, jika ada temannya yang sakit, maka saya menghimbau mereka untuk menjenguk temannya agar semangatnya untuk sembuh menjadi lebih besar, dan kedatangan mereka memberikan motivasi atau biasa dikatakan Reba si Patokong atau saling membangkitkan. Kemudian kami memulai pembelajaran dan menyepakati tujuan pembelajaran. Kesepakatan ini perlu dilakukan untuk menentukan ke arah mana yang akan kita capai. Harus ada kesepakatan antara guru dan siswa, dan beberapa kesepakatan lain yang harus dipatuhi ketika mengikuti proses pembelajaran, atau sering kami katakan pada idi pada elo, seia sekata. Selama proses pembelajaran, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, maka kami memberi nasihat agar tidak mengulangi. Hal ini erat kaitannya dengan ungkapan Malilu si Pakainga atau saling mengingatkan. Hal ini lebih kita kenal dengan Ingarso Sung Tulada atau memberi teladan
atau mengingatkan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian, jika ada siswa yang kesulitan mengerjakan tugasnya, saya selalu memberi semangat dan mengajak teman-teman mereka untuk membantu temannya. Atau biasa sering dikatakan mali si parape, si patuo, si patokong. Hal ini berkaitan erat dengan ing madya mangun karsa, yang berada di tengah harus mampu memberikan motivasi kepada yang di depan. Kemudian yang kelima, sebelum menutup pelajaran, kami bersama-sama menarik kesimpulan, atau biasa juga saya yang memberikan kesimpulan, tapi kesimpulan yang saya berikan hanya berupa penguatan terhadap apa saja yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Kemudian kami menutup pembelajaran dengan doa bersama. Setelah itu, saya memberikan motivasi untuk siswa rajin belajar di rumah. Saya selalu mengucapkan salam sebelum meninggalkan kelas. Di lingkungan sekolah kami, para guru selalu terjun bersama siswa, bergotong royong membersihkan sampah, membersihkan kebun sekolah bersama-sama, berolahraga bersama. Dengan adanya kegiatan ini, kami merasa dekat dengan siswa. Begitu pula sebaliknya, kedekatan antara siswa dengan guru bisa menjadi modal yang besar sehingga guru tersebut mampu dengan mudah mengetahui segala potensi yang ada pada siswanya sehingga mampu mengembangkan ke depannya menjadi modal dan bekal di masa depan kehidupannya nanti. Demikian yang saya simpulkan mengenai koneksi antar materi modul 1 submodul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.